Kita akan memulai ibadah kita dan diharapkan selama ibadah kita tetap memakai masker dan menjaga jarak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 2, Hai makhluk alam semesta. Pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra ternikah cemerlang. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Dan baru awan berarak dan mendung, haleluya, haleluya. Awal cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyatukan hati, bernyanyi bersyukur atas segala anugerah yang telah kami terima. Berdoa memohon penyertaan Tuhan, mengaku dosa dan memohon ampun, menyaksikan iman dan mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat-Mu dengan segenap hati kami. Lihatlah dan jumpailah kami dalam ibadah kami saat ini, ya Tuhan. Sapalah dan sentuhlah kami. Nyatakanlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami masing-masing. Di sini kami, ya Allah, menyerahkan seluruh hidup kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1, andaikan Yesus kau bukan milikku. Andaikan Yesus
Pembacaan pertama firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu dengan mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7, hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, Mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengan doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku
kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan, tetapi memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatan agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku beri belas kasihan. Berita pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih bagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, persilakan duduk kembali. Pembacaan kedua firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan dahulu yang telah diucapkan oleh Nabi Kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan
untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Persembahan syukur sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkannya atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada lembar warta jemaat atau transfer ke nomor rekening gereja BNI 46 dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kulimpahkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2, Tabuh Gendang. Kembali ke ayat 1. Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Ya Ezumange.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Tuhan kami juga bersyukur untuk berkat yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Untuk saat ini juga kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberi persembahan kami Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara kami dari tempat kediaman masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan ini Tuhan, persembahan yang dari Engkau, persembahan sebagai ucapan syukur kami atas setiap berkat yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima berkat, terima persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum bagimu. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan tangan-tangan yang akan mengelola keuangan ini Tuhan. Berkati Tuhan supaya persembahan ini digunakan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Kusuka menuturkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, Tuhan, Engkaulah yang empunya langit, bumi, dan seluruh isinya. Engkau yang mengatur itu, dan kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang teramat besar yang kami miliki dalam hidup ini sebagai orang percaya. Dan saat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya, Engkau yang empunya sabda,
Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran umat-Mu untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam perjalanan hidup di dunia yang fana ini. Engkau pakai hamba-Mu sebagai tangan kepanjangan-Mu dengan segala keterbatasannya, karena Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Dan biarlah sungguh firman ini menjadi rema dalam kehidupan umat-Mu. Ada banyak kuasa yang mencoba mengganggu pendengaran firman-Mu. Ada banyak usaha si iblis untuk mencoba merebut kebenaran firman-Mu dari kehidupan umat-Mu. Kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkaulah yang berkuasa atas kami semua, dimanapun kami berada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka dan membaca Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 kita baca bergantian, baik Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun dari rumah. Saya membaca ayat 1, jemaat Tuhan membaca ayat 2 dan seterusnya, nanti bersama-sama di ayat 10. Begini firman Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Bersama-sama, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Bersama-sama, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Shalom. Untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, saya mau menyapa shalom. Saya percaya kita dalam sukacita surgawi setiap waktu dalam perjalanan kehidupan sebagai pengikut Tuhan. Ada kalimat yang sering kita dengar atau mungkin sering kita ucapkan. Tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Artinya manusia itu penuh dengan segala keterbatasan sehingga dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini ia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Apalagi ketika ia mengalami berbagai beban dan pergumulan hidup. Juga tidak boleh dan tidak bisa berharap kepada sesamanya manusia kecuali kepada Tuhan. Inilah yang menjadi nyanyian dari pemazmur yang juga menjadi perenungan bagi kita sebagai umat Tuhan saat ini. Di mana kita melihat di Mazmur 146 ini, dia adalah sebuah bagian atau yang pertama dari nyanyian yang tergolong sebagai Mazmur Halel. Jadi Mazmur Halel ini dari Mazmur 146 sampai 150, ada 5 pasal itu yang disebut Mazmur Halel. Kenapa disebut Mazmur Halel? Karena selalu diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Dan ini menjadi kumpulan pendek yang berisi nyanyian-nyanyian rohani yang digunakan setiap hari dalam ibadah-ibadah di sinagoge pada waktu itu. Dan nyanyian-nyanyian ini mencerminkan keadaan, pikiran, dan bahasa dari umat Israel pasca pembuangan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita coba melihat apa isi nyanyian Mazmur Halel ini di Mazmur 146 yang perlu kita ketahui dan hidupi sebagai umat Tuhan di zaman ini. Yang pertama, Bapak Ibu coba lihat di ayat 1 sampai 2. Pujian kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan iman. Saya baca di ayat 146 itu. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Pemazmur mengawalinya dengan pujian kepada Tuhan. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa pemazmur menempatkan Tuhan sebagai tempat yang terutama di dalam kehidupannya. Menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam keyakinannya. Karena hanya pada satu pribadilah, yaitu Tuhan, ada kepercayaannya bahwa itulah penolong satu-satunya dan harapan satu-satunya dan tidak pada yang lain. Itulah sebabnya ia mengatakan pujilah Tuhan. Sehingga hal tersebut mengantarkan seorang pemazmur pada sebuah komitmen yang teguh di ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Komitmen ini mengantarkannya kepada satu keyakinan pada Tuhan itu, dan ia tidak mau berubah untuk terus mengisi seluruh kehidupannya selagi masih ada di dunia ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, semua itu dilakukan oleh seorang Daud berangkat dari kesadarannya tentang siapa Tuhan yang ia percaya dan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan ini bisa terjadi ketika dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak akan pernah ada pujian ini dari seorang pemazmur ketika dia tidak memiliki pengalaman, kehidupan, dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Inilah yang seharusnya juga menjadi sebuah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus sebagai orang-orang percaya saat ini. Inilah juga yang seharusnya menjadi komitmen kita sebagai umat Tuhan masa kini. Menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena siapakah kita ini di hadapan Tuhan sebenarnya? Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita ini tidak selayaknya menerima anugerah keselamatan itu kalau bukan karena belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakanlah seluruh aspek kehidupanmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2, ibadah yang sejati. Dalam sehari ada 24 jam, dalam seminggu ada 7 hari. Seluruh aspek kehidupan kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak cukup kita beribadah di gedung gereja, tidak cukup kita beribadah dalam ibadah-ibadah lingkungan atau kebaktian-kebaktian komisi. Tapi seluruh aspek kehidupan kita, sikap hidup kita, tutur kata kita, cara bergaul kita dan lain sebagainya harus memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah bentuk pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Lalu yang kedua di ayat 3-4. Tuhanlah sumber kebahagiaan dan ketenangan sejati. Di ayat 3 dan 4 ini merupakan sebuah pengakuan bahwa kesia-siaanlah ketika manusia mengharapkan pertolongan pada sesama manusia yang fana adanya. Itulah yang dikatakannya di ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Jadi keberadaan manusia sebagai ciptaan ini tidak kekal, tidak selamanya ada. Maka Yesaya mengatakan di dalam pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Lalu di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seberapapun tinggi jabatan kita, seberapapun tinggi kedudukan kita, seberapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan, lagi-lagi semua itu akan hilang, semua itu akan sirna, dan itu tidak bisa kita andalkan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Begitu banyak orang yang kecewa Bapak Ibu
Apakah itu saya? Apakah itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Berapa banyak orang yang frustrasi, bahkan depresi, karena berharap pada pribadi yang salah, yang pada akhirnya membawa mereka kepada kekecewaan. Kita juga tidak perlu menyombongkan diri dengan apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita raih dan capai. Karena semua itu, lagi-lagi itu bisa hilang. Dan kita juga perlu mengingat bahwa itu hanya berkat dari Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemberi berkat. Jadi intinya dalam poin kedua ini di ayat 3 dan keempat, tidak ada satupun yang mampu menolong kita di bawah kolong langit ini. Tak ada satupun penyelamat, tak ada satupun sumber kebahagiaan dan ketenangan yang abadi di luar Tuhan. Bahkan seorang sekaliber Daud, raja di negeri adidaya kala itu di zamannya, bisa dikata dia sebagai kelompok bangsawan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya pun ia mengakui bahwa hanya satu dalam hidupnya yang ia mampu andalkan adalah Tuhan. Kita belajar dari ini. Hanya saja Bapak Ibu, persoalan terbesar dalam diri manusia adalah ingin menguasai. Persoalan dalam diri manusia yang membuat dia tidak mengandalkan Tuhan adalah ia ingin memiliki kuasa atas dirinya dan hidupnya, bahkan orang lain. Manusia sering melupakan bahwa dia hanyalah ciptaan yang seharusnya bersandar kepada Sang Pencipta. Bukankah kadang-kadang itu terjadi dalam diri kita Bapak Ibu? Sehingga sering kali pula kita mengandalkan diri sendiri dan menganggap bahwa ini loh saya. Semua yang sudah saya dapatkan adalah karena saya. Sehingga kita cenderung terjebak dalam hidup yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Hari ini mari kita belajar dari pemazmur. Harusnya kita senantiasa menyadari, mengakui bahwa hanya Tuhan Sang Raja di atas segala raja yang layak dipuji, layak ditinggikan. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan kita. Lagi-lagi siapakah saya? Siapakah Bapak Ibu Saudara-saudari? Tidak sepantasnya kita menjadi anak-anak Tuhan kalau bukan karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Lalu adakah yang patut kita banggakan? Yang membuat harus menjadi alasan untuk kita dipuji? Tidak. Yang ketiga di ayat 5-9, seharusnya yang kita lakukan adalah menaruh pengharapan hanya pada Tuhan saja. Bagian ini merupakan penegasan bahwa hanya orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dan harapan satu-satunya, itulah yang benar-benar bahagia. Coba Bapak Ibu lihat di ayat 6 sampai ayat 9. Dua bagian di sini. Di ayat 6, kenapa kita menaruh pengharapan hanya pada Tuhan saja? Di ayat 6, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi bahkan seluruh isinya tidak hanya mencipta, tetapi ia juga membimbing, ia juga melestarikan serta menjaga dan memelihara. Dan dalam semua yang dilakukannya, ia lakukan dengan kasih dan kesetiaan yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Jadi tidak hanya manusia yang dijaga, dipelihara oleh Tuhan, tetapi alam ciptaan dan seluruh isinya. Lalu yang kedua di ayat 7, 8, dan 9. Terlebih lagi kepada manusia sebagai yang segambar dan serupa dengan Allah. Diuraikan di sana bahwa Sang Pencipta itu membela hak-hak orang yang diperas, memberi roti bagi mereka yang lapar, membebaskan mereka yang terkurung, terpenjara, mencelikkan mata yang buta, menegakkan kepala yang tertunduk. Kepala yang tertunduk ini bisa jadi karena malu, bisa jadi karena berbagai kesedihan. Tuhan ada untuk itu, mengasihi orang-orang benar dan menjaga mereka yang terpinggirkan. Tuhan hadir sebagai pembawa revolusi dalam tatanan kehidupan masyarakat, dalam segala sisi kehidupan. Maka jika Tuhan sanggup mengatur alam ini dan seluruh isinya, terlebih lagi kita sebagai biji mata Tuhan. Ketika badai hidup datang Bapak Ibu,
Jangan pernah takut dan khawatir. Katakan, Allah sanggup menenangkan dan meredakan badai. Amin. Dan yang paling terakhir, yang keempat, ayat 1 dan ayat 10. Pujian kepada Tuhan harus kita hidupi. Umat yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, umat yang sudah mengalami keselamatan yang dari Tuhan, harus bisa menunjukkan kesetiaan untuk memuliakan Tuhan. Kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Dan hendaknya kehadiran kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus haruslah menjadi berkat bagi dunia ini. Harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan dikatakan harus menjadi berkat bagi alam semesta. Sebagaimana tema kita hari ini, di minggu ini, Allah mengasihi bumi dan segala isinya. Jadi tidak hanya dalam tutur kata kita, dalam hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi lebih dari itu kita harus bisa menjaga bumi ini sebagaimana yang dimandatkan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 28. Taklukkanlah itu dan berkuasalah. Itu artinya kita harus memanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan kita, tetapi menjaga dan tidak merusak. Manusia itulah harus menyadari, kita sebagai manusia harus menyadari ketika Tuhan memberi mandat, kita ini hanya penerima mandat. Tetapi lagi-lagi kita diingatkan bahwa kita bukan pemilik. Kita hanya diberi mandat, kita hanya diberi tugas, lakukanlah ini dengan baik. Manusia bukan pemilik alam ini, maka tidak berhak untuk mengeksploitasi dan rakus mengeruk isi alam sampai rusak. Manusia mempunyai tugas untuk menjaga dan melestarikan alam serta memperlakukannya dengan kasih, karena Allah yang kasih dan setialah penciptanya. Berbicara tentang eksploitasi alam ini, Bapak Ibu, eksploitasi kekayaan dan kekuatan alam memang diperlukan dalam hidup ini. Mencari isi alam untuk dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan manusia tidaklah salah. Tetapi yang salah adalah ketika manusia dengan serakah memeras dan mengeksploitasi besar-besaran yang merusak alam. Maka tidak heran terjadilah banjir oleh karena membuang sampah sembarangan. Terjadilah tanah longsor karena penebangan pohon yang sembarangan. Dan berbagai tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang diamanatkan Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 28. Dan akhirnya kerusakan alam berujung pada kehancuran manusia. Lalu siapa yang kita salahkan? Kita salahkan alam, kita salahkan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang membuat kita ikut berkontribusi merusak alam ciptaan Tuhan ini. Coba lihat di bangku Bapak Ibu, coba lihat ketika Bapak Ibu ikut berpesta, adakah sampah-sampah yang Bapak Ibu pakai, bekas makanan, tempat makanan atau segala macam, dibuang ke tempat sampah atau ditinggalkan di tempat duduk, di bawah kursi. Mulai hari ini, mari kita memberi kontribusi yang baik, bertanggung jawab untuk alam ini sebagai orang-orang yang sudah menikmati pertolongan dan keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, dunia ini, bumi ini adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga untuk kita dan untuk generasi kita. Dengan demikian kita memuji dan memuliakan kuasa Allah yang dahsyat serta hatinya yang penuh kasih memelihara ciptaannya. Mari kita membaca ayat hafalan dari Mazmur 146 ayat 6, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya kami hidup hanya karena pemeliharaan, pertolongan, dan belas kasihan Tuhan. Bahkan kematian-Mu di kayu salib
membuktikan betapa berharganya kami sebagai biji mata Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Ada banyak hal yang membawa kami keluar dari jalur Tuhan. Ampunilah kami dan ingatkanlah kami oleh pekerjaan Roh Kudus akan firman Tuhan hari ini, untuk menjadi surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Kehadiran kami menjadi berkat bagi dunia ini, bagi bumi ini, bahkan bagi semua orang. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam Bapak Ibu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan, Minggu tanggal 14 November 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Emin, liturgos Bapak Ama Ivo Lase, ibadah dalam tata bahasa Indonesia. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Minggu 14 November 2021 adalah lingkungan 3, 4, dan lingkungan 5. Jadwal kebaktian lingkungan bulan November 2021
Minggu, hari ini setelah ibadah, yaitu lingkungan 2. Sabtu tanggal 13 November jam 7 malam, tempat di lingkungan 3. Pelaksanaan vaksinasi dosis 2 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang telah menerima SMS dari Peduli Lindungi untuk mengikuti vaksin dosis kedua dapat melaksanakan pada tanggal 8 sampai 19 November 2021 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 11.30 WIB di Gor Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan membawa kartu vaksin pertama atau menunjukkan bukti SMS Peduli Lindungi disertai KTP. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Nurmala Sinambela, Opung Lydia, Ibu mertua Bapak Ama Claudius Zaluhu lingkungan 4, pada hari Kamis 4 November 2021 pukul 20 WIB di Rumah Sakit Selasi, Bintara. Mari kita doakan kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta, Saudara Ali Yudi Lawole, lingkungan 2. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bila saudara hadir hari ini, dimohon berdiri. Ya, terima kasih. Sumbangan beras, diberitahukan bahwa Gereja BNKP Jemaat Jakarta telah menerima sumbangan beras sebanyak 120 kg bulan November 2021 dari keluarga NN. Majelis dan warga jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 12.30 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sidang Majelis Resor 45 BNKP. Disampaikan bahwa persidangan Majelis Resor 45 BNKP akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 9 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Segenap anggota Majelis Resor dari BNKP Jemaat Jakarta dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pendataan ulang warga Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Satuan Nihak Riso di masing-masing lingkungan agar dapat segera menyerahkan pendataan ulang warga jemaat kepada BPMJ guna penyempurnaan data statistik BNKP Jemaat Jakarta tahun 2021 dan data akhir ini selanjutnya dikirim ke Sinode BNKP untuk perbaikan data Perikopen 2022. Atas kerjasama dari Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Laporan keuangan, total penerimaan 23.971.894 rupiah. Total pengeluaran 13.700.000
Rp52.449. Jemaat yang berulang tahun minggu ini ada sebanyak 19 orang. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian kita bisa baca di Warta Jemaat. Semoga renungan ini menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah Warta Jemaat Yahowu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 sampai 3, sertai kami Tuhan. Silakan berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pandu kami, Engkaulah penuntun kami, dan Engkaulah Tuhan kami. Kami sungguh mensyukuri kami boleh memanggil Engkau Bapa dan kami anak-anak-Mu. Kami nikmati dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan seluruh rangkaian ibadah kami pun boleh berlangsung hanya karena pertolongan Tuhan. Kami memohon Bapa, biarlah seluruh keberadaan umat-Mu yang mengikuti ibadah baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, juga seluruh persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan, Engkau berkenan menerimanya, sehingga menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami dan menyertai kami dengan kasih-Nya. Jangan lihat kami Tuhan dari segala kejahatan dan keberdosaan kami. Lihatlah kami dengan belas kasih-Mu Tuhan. Kami manusia yang tidak punya kekuatan. Kami hanya mengandalkan dan mengharapkan belas kasihan Tuhan sajalah yang terjadi atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berseru menaikkan setiap doa-doa kami. Dengarkanlah Bapa, sendingkanlah telingamu dan berilah jawab yang terbaik sesuai kehendak Tuhan bagi kami. Seluruh jemaat Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta secara khusus, bahkan semua mereka yang mengikuti ibadah hari ini, Engkau memberkati mereka dalam iman percaya kepadamu, supaya semakin teguh oleh kuat kuasa pertolongan Roh Kudus. Apapun yang mereka alami dan jalani, umat-Mu tetap hanya fokus kepada Engkau Sang Pemberi hidup. Tuhan, Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan kami dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga dari warga jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati harmonisasi hubungan suami dengan istri. Jikalau ada permasalahan Tuhan, ingatkan mereka tentang sumpah di hadapan Tuhan untuk saling mencintai sampai maut yang memisahkan. Dan kami berdoa untuk anak-anak mereka dalam pertumbuhan, dalam studi. Biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh tentang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Yesus.
Bahkan kami berdoa untuk setiap pemuda-pemudi kami. Tuhan memberkati untuk tetap menjaga kekudusan hidup sehingga selalu layak di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap beban dan pergumulan bagi mereka pemuda yang menggumuli teman hidup. Biarlah Engkau yang memberi yang terbaik, yang sepadan bagi mereka. Hari ini tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami lansia. Di usia mereka yang semakin lanjut, kemampuan, kekuatan jasmani semakin merosot. Kami rindu kuasa Roh Kudus yang menguatkan mereka secara iman percaya kepadamu. Sehingga mereka tetap menikmati sukacita surgawi di usia senja mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap usaha dan pekerjaan anak-anak Tuhan. Apapun itu Tuhan, baik sebagai pegawai negeri sipil, baik mereka yang bekerja di pemerintahan, bahkan mereka yang berdikari, mereka yang berusaha sendiri, atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Tuhan memberkati untuk mereka boleh memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Dan dari situlah Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Ketika banyak beban dan pergumulan, pertolongan Tuhanlah yang ajaib dan nyata. Campur tangan Tuhanlah yang membuat mereka boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Mereka yang sakit Tuhan, siapapun, mereka yang sedang berjuang dengan segala sakit penyakit, apapun diagnosa dokter, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, bahkan di gedung gereja ini, dan terlebih khusus untuk baby Chloe, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua yang terjadi ada dalam sepengetahuan Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan sakit penyakit bisa sembuh, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis, Tuhan memberkatinya. Tuhan menjadikan itu saluran berkat untuk penyembuhan. Dan setiap orang yang mendampingi orang sakit, istri, suami, anak-anak, bahkan orang tua, berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan ekstra, bahkan kesehatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami di BNKP Jemaat Jakarta, baik secara umum maupun di komisi-komisi dan di lingkungan-lingkungan. Terlebih pembangunan gedung penunjang pelayanan yang akan terus dilanjutkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami hanya pekerja Tuhan. Engkaulah yang empunya ladang yang kami kerjakan ini. Engkau yang empunya BNKP Jemaat Jakarta ini Bapak. Mampukan kami bersinergi, mampukan kami untuk bekerja sama dan melakukan semaksimal mungkin. Sehingga semua bermuara untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat ini, bahkan bagi dunia sekitar kami. Tuhan menolong, pakailah BNKP Jemaat Jakarta. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Mereka yang mendukung kami dalam pembangunan gedung penunjang pelayanan, Tuhan membalas yang terbaik, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati KPPAG, Tuhan memberkati para donatur, bahkan Tuhan memberkati semua warga jemaat di lingkungan-lingkungan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan BNKP secara umum, mulai dari sinodal sampai ke pospel. Tuhan juga memampukan sehingga mampu berinovasi dan berkreativitas seiring perkembangan zaman dan teknologi. Untuk tetap Tuhan pakai sebagai alat kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Termasuk di 4 kabupaten, di 1 kota di Nias, di pulau kami tercinta. Supaya para pemimpin-pemimpin negeri ini Bapak memimpin dengan takut akan Tuhan. Memimpin sesuai dengan amanah yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga kehadiran para pemimpin menjadi berkat bagi rakyat yang dipimpin. Dan ketika mereka melenceng dari jalan-jalan, biarlah Tuhan yang mengingatkan dan menegur mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberkati mereka. Hari-hari hidup mereka sungguh dalam perkenanan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami berjuang terus dalam masa-masa pandemi ini. Ada banyak dampak. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah gembala kami yang baik. Sehingga kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik ibadah lingkungan 2 setelah ini. Maupun dalam seluruh kegiatan kami di minggu yang akan datang. Termasuk
mengikuti sidang majelis resor dan majelis jemaat. Tuhan memimpin kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Keluarga besar duka, Bapak Maina Claudius, Tuhan juga menghibur mereka. Bahkan keberangkatan esok hari Tuhan ke Sumatera, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, dan kami akan lanjutkan kehidupan kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bahkan kami juga Tuhan akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana biasanya dimulai esok hari. Tuhan memegang tangan kami, menuntun langkah kaki kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Dan doa yang tak sempurna ini Engkau sempurnakan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saat teduh, Yahowu, Shalom. Silakan duduk. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya